Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah NIM 15 dan teman saya Hilya Hulapa NIM 11. Materinya yaitu pertama tentang Imam Mazhab, biografi, karya-karyanya dan tokoh-tokoh pengikutnya. Yang kedua, imam-imam mazhab Sunni, al-Imma Arba'ah. Yang ketiga, imam-imam mazhab Zahiri. Yang keempat, imam-imam mazhab Syi'i. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang-orang yang menjadikannya sebagai pedoman yang batasan-batasannya, bagiannya dibangun di atas prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Tsabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Ia wafat pada tahun 767 Masehi. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufa, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan oleh pendapat, analogi, dan kias kahfi. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh al-Akbar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi kerajaan. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, yaitu guru Imam Ahmad, Asy-Syaibani, yaitu guru Imam Syafi'i, Abu Mansur al-Maturidi, Jalaluddin Ar-Rumi, dan Bahauddin Naqsyaband. Mazhab Maliki atau Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik wafat pada 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah, kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Imam Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta yaitu hadis yang bercorak fikih. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi. Salah satu fatwanya di antaranya adalah bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya itu tidak sah. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi bangsa Madinah. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara serta Afrika Barat, dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Imam Syafi'i, Yahya al-Laitsi, Ibn Rusdi, Al-Qurtubi, Ibn Battuta, serta Ibn Huldun. Oke, next. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan yang terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Beliau disebut juga sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Karyanya yang terkenal adalah Al-Dan Ar-Risalah. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Said Nursi, serta Said Nursi. Oke, terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Selanjutnya D. Hambali.
Mazhab Hambali atau Hanabila didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Ia wafat pada 855 Masehi. Pada masa mudanya, beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Cara pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain sebagai seorang ahli hukum, beliau juga seorang ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih dengan pengikut terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qodamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zahabi, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua yaitu Al-Imam Al-Sadiq wa Al-Mazhabi Al-Arba'ah, yang artinya Imam Sadiq dan 4 mazhab. Adalah sebuah kitab berbahasa Arab karya-karya Asad Haidar, seorang penulis Syiah dari Irak. Kitab ini mencoba menganalisa dengan metode baru dan komprehensif mengenai sisi-sisi kepribadian Imam Sadiq. Kitab ini tersusun dalam 4 jilid, dan setiap jilidnya terdiri dari 2 juz, sebagaimana tampak dari namanya. Sang penyusun lebih banyak mencoba menganalisis mazhab fikih, keilmuan, dan tafsir Imam Sadiq, kaitannya dengan 4 mazhab, Ahlu Sunnah, dan para pemimpin mereka. Yang ketiga, mazhab Az-Zahiri. Mazhab ini muncul sekitar abad ketiga Hijriah di Irak, didirikan oleh seorang ahli hukum faqih bernama Dawud bin Khalaf al-Isfahani, lahir di Kufa 200 Hijriah atau 815 Masehi dan wafat di Baghdad pada 270 Hijriah atau 883 Masehi. Inti pokok dari paham mazhab Az-Zahiri ini berkisar pada masalah sumber hukum dan cara memahaminya. Menurut mazhab ini, sumber hukum fikih hanya nas dalam arti Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal tertentu, mazhab ini menerima ijma' para sahabat. Penganut mazhab Az-Zahiri menolak ra'yu atau akal dengan segala bentuknya. Mereka tidak mau menggunakan qiyas, istihsan, al-mashalah, al-mursalah, dan sejenisnya. Mereka juga menentang taklid. Seringkali mazhab Zahiri mendapatkan kritik dari mazhab yang lain dalam pengambilan hukum yang mengharuskan mengambil makna literal dari setiap nas yang ada. Kritik keras kebanyakan datang dari ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Namun, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, yang ayahnya adalah seorang pengikut mazhab Zahiri, menganggap beberapa kaidah hukum mazhab Zahiri sebagai hal yang tidak dapat diterima. Imam Ibnu Bar, yang awalnya adalah seorang pengikut mazhab Zahiri, bahkan tidak memasukkan Dawud Az-Zahiri dalam daftarnya mengenai para ahli fikih Sunni terbesar, mazhab Imam Zahiri. Yang keempat, imam-imam mazhab Syi'i atau mazhab Syiah. Syiah translate Syiah dari kata Syiatu Ali, pengikut Ali, adalah salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam agama Islam, Nabi Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam pemimpin setelahnya, terutama pada acara Qadirhum. Tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Saqifa. Dengan demikian, mereka mengingkari kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Adapun tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia. 1. Jalaluddin Rahmat, anggota DPR Republik Indonesia. Yang kedua, Haidar Bakir,
penerbit buku Mizan. Yang ketiga, Dina Y. Sulaiman, jurnalis. Yang keempat, Hadat Alwi, penyanyi. Yang kelima, Muhsin Labib, dosen filsafat di UIN Syarif Hidayatullah. Yang keenam, Khalid bin Walid, Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Majelis Ulama Islam Pusat. Sekian presentasi dari kelompok 5, yaitu Silya Hulapa dan saya sendiri, Mutmainah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.